welcome to my video. So today I will tell you about what is phonology. Phonology, as we know, that is the science that studies the result producing sounds of the form sounds. And in phonology, there is phonetic and phoneme. Phonetic is the way how to produce the sounds through the organ speech, and there we can know what is the difference between phonology and phonetics. If phonology is the study result, the phonology is the science that studies about the result of sounds, and phonetic is the way how to produce the sounds. And phonemes, and there is phoneme. Phoneme is a smallest unit in language that can make a different meaning. Like example, skill and kill. In kill itu berarti membunuh, sedangkan skill itu berarti keahlian atau kemampuan. Nah, di dalam memproduksi bunyi ada 4 step. Yang pertama, initiation. Initiation yaitu proses ketika kita menghirup udara, lalu udara itu masuk ke dalam paru-paru. Dan yang kedua, the second step is phonation. Phonation yaitu ketika udara itu kita alirkan melalui lari, lalu masuk ke vocal cords dan ke faring. Lalu the third step is oral nasal process. In oral nasal process, there is proses ketika udara itu dialirkan melalui mulut atau hidung ketika ingin mengucapkan suara atau huruf tersebut. And then the last step is articulation, yaitu di mana suara itu dihasilkan dan suara itu bisa didengar oleh orang lain. In phonetics, in English there is two types of letter. The first one is vowel letter and consonant letter. So what is vowel letter? Vowel letter is, as we already know, vowel letter like A, E, I, U, and O. And others of the vowel letter, we say it consonant letter. In vowel letters, there is diphthong. Diphthong yaitu when two vowel letters combine and then make a new sound, like you, like a u. That example how that make a new sounds. You, ow, o, oi, and o. There is the vowel diphthong, and then the consonant. Consonant is the letter that produced by narrowing or blocking the airflows. Jadi konsonan itu adalah huruf yang diucapkan dengan huruf yang dihasilkan dengan penyempitan atau menghentikan aliran udara yang keluar. And in consonant there ada tiga karakteristik. Yang pertama, ada 3 tipe. Yang pertama, place of articulation and manner of articulation and voicing. Place of articulation is specific place di mana suara itu diproduksi. And manner of articulation yaitu bagaimana suara itu diproduksi. Misalnya suara itu dialirkan melalui hidung atau melalui mulut.
Lalu ada voicing. Voicing yaitu hasil dari udara yang kita sempitkan tadi menjadi sebuah suara. And ada beberapa place of articulation. Yang pertama itu ada bilabial. Bilabial is when upper lips and lower lips is touch. Jadi ketika bibir atas dan bibir bawah itu bersentuhan, maka itu disebut bilabial. Example, P, B, and N. And then second, labiodental. Labiodental itu ketika lower lip touch the upper teeth. Jadi ketika bibir bawah menyentuh gigi atas. Contohnya F, V, F dan V. And then dental. Dental yaitu ketika the tongue touch the upper teeth. Jadi ketika lidah menyentuh gigi atas. Contohnya S and Z. Yang keempat ada alveolar. Alveolar adalah ketika the tongue tip touch the alveolar ridge. Jadi ketika ujung lidah itu menyentuh langit-langit depan. Lalu contohnya seperti T, D, and N. Jadi yang kelima ada postaveolar. Apa itu postaveolar? Hampir sama dengan alveolar, tetapi postaveolar ini ketika sudah disebutkan, maka lidah kita itu akan kembali ke belakang. Contohnya C and C, C and J. Lalu ada retroplex. Retroplex yaitu ketika lidah kita ketika menyebutkannya itu melengkung ke belakang. Jadi contoh huruf dari retroplex ini adalah R. Ketika kita menyebutkan R, maka lidah kita itu akan kembali ke belakang. Dan ada juga palatal. Palatal yaitu ketika the body tongue touch the hard palate. Ketika badan lidah itu menyentuh hard palate atau langit-langit keras. Jadi contohnya di sana itu lidah kita menyentuh langit-langit keras. Lalu ada velar yaitu ketika the body tongue touch the soft palate. Jadi ketika lidah kita itu menyentuh soft palate itu, atau bisa juga disebut velum. Jadi contohnya itu adalah K, G, and N. Nah, ketika kita menyebutkan huruf-huruf tadi, maka badi lidah kita itu akan menyentuh soft palate atau velum. Lalu ada yang terakhir itu glottal. Glottal yaitu ketika udara itu dialirkan tanpa ada hambatan seperti huruf. Ada hambatan tetapi hanya di vocal cord, jadi tidak ada hambatan di dalam mulut. Contohnya adalah H, itu udaranya hanya keluar dari vocal cord. Nah, selanjutnya manner of articulation. Jadi manner tadi adalah bagaimana suara itu dihasilkan. Ya, jadi caranya dengan penyempitan kah atau yang lain-lain. Nah, yang pertama manner of articulation itu ada stop. Stop yaitu stop how the airflow is cut off the airflow through the mouth. Jadi itu stop itu bagaimana suara itu dihentikan. And in stop there is nasal stop and oral stop. Nasal stop like N, there the airflow inflow the airflow through the nose. Jadi udara itu dialirkan melalui hidung, maka akan menghasilkan huruf N. Dan contoh dari oral stop yaitu P, D, N. Ketika kita menyebutkan huruf-huruf tadi,
maka udara itu langsung berhenti di situ saja, the end, begitu. Jadi selanjutnya ada fricatives. Fricatives hampir sama dengan alveolar, itu ketika lidah menyentuh alveolar atau langit-langit. Jadi di sini hanya ada sedikit ruang untuk udara itu mengalir, sehingga di fricatives ini juga menghasilkan suara seperti desisan. Contohnya F, V, S, dan the. Nah, di sana ada suara seperti desisan di ujung. Itu kita sebut fricatives. Lalu ada approximant, yaitu penyempitan juga, hampir sama seperti fricatives, tapi masih ada ruang yang lebih luas untuk mengalirkan udara, sehingga udara itu lebih banyak keluar. Contohnya W, J, and I. Lalu ada affricatives. Affricatives itu hampir sama juga dengan fricatives, tapi di affricatives ketika when we say it, the tongue immediately pulls away. Jadi ketika kita menyebutkan huruf-hurufnya, maka lidah kita itu akan langsung kembali ke belakang, terbalik seperti itu. Jadi contoh dari affricatives ini adalah j, 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 j. Dan terakhir manners of place, yaitu laterals, yaitu ketika lidah itu hampir menyentuh tetapi masih ada udara yang dialirkan, sehingga udara ini tidak berhenti hanya di situ saja, terus mengalir. Contohnya adalah leave. Dan di sini saya rasa itu saja pemaparan bahasan kita pada fonologi kali ini. Dan thank you for watching this video and see you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.